Halo, saya Gunandi dari Tako. Selamat datang di segmen terbaru kami, Tako Lab. Senang berjumpa dengan Anda. Di Tako Lab episode hari ini, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu konsultan desain interior di kota Jakarta. Bersama saya sudah bergabung Pak Henry dari Studio AKG. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Pak Gunadi. Boleh kita sedikit ngobrol mengenai Studio AKG Pak? Boleh diceritain tidak mengenai Studio AKG? Kapan berdirinya? Bagaimana berdirinya Pak? Oke, kita mulai berdiri di tahun 2010. Awalnya kita berdiri, saya bertiga dengan teman-teman kantor saya lama. Kita memutuskan untuk bikin konsultan kontraktor dengan nama Art Deco. Setahun berjalan, kita kurang cocok. Kemudian kita jalan sendiri-sendiri. Saya tetap pakai nama Art Deco. Saya tetap usaha jalan konsultan kontraktor. Setahun kemudian adik saya lulus 2012. Kemudian dia join dengan saya, dan dari situ kita mulai mempelajari Pak. Kita masing-masing suka fokus kemana gitu. Akhirnya kita memutuskan fokus. Kalau saya lebih suka fokus ke konsultan, adik saya fokus ke kontraktor. Dari situ muncul Pak Studio AKG sebagai konsultan interior dan Art Deco Karya Global sebagai kontraktor. Jadi Art Deco awalnya jadi dua. Studio AKG dan Art Deco Art Deco, di mana Studio AKG fokusnya ke konsultan desain interior sendiri dan Art Deco kontraktornya. Kontraktor, betul. Oke, baik. Saya ingin menanyakan mengenai ciri khas Studio AKG. Apa sih ciri khas Studio AKG yang berbeda dengan konsultan desain interior lainnya, Pak? Saya boleh bilang bahwa kita mempunyai tim yang komplit. Di Studio AKG kita punya tim interior design sendiri, kita punya tim artwork sendiri, furniture designer sendiri, bahkan lighting designer sendiri. Selain itu, saya juga selalu menekankan ke tim saya bahwa sebelum kita mau mulai mendesain, lebih baik kita cari tahu dulu dengan ownernya, ngobrol dulu. Kalau itu rumah, ngobrol dulu dengan ownernya. Kalau itu tempat usaha, kantor atau kafe, restoran, coba dipelajari dulu nilai-nilai perusahaannya, kebiasaan mereka dalam berbisnis gitu. Karena kalau kita sudah mengerti kebiasaan mereka berbisnis, paling nggak kita sudah bisa mengerti tentang sisi fungsional dan sisi how they operate their business. Setelah itu baru kita mulai masuk ke desain dan proporsi ya. Proporsi terakhir baru kita ngomong keindahan, Pak. Jadi fungsional sama kekuatan. Betul. Terakhir keindahan. Baik. Sudah banyak nih proyek-proyek yang Bapak sudah kerjakan ya Pak ya? Sudah berapa banyakkah dari total atau mungkin per tahun proyek-proyek dari Studio AKG yang dikerjakan? Dan seperti apa sih Pak proyek-proyeknya itu Pak? Oke, dari tahun 2010 sih kita rata-rata setahun mungkin 10 sampai 15 proyek. Dari situ 80%-nya itu F&B, retail, komersil. Oke. 20%-nya rumah. Oh, perumahan. 80 banyak komersial lah ya. Betul. Baru 20%-nya rumah. Dari proyek-proyek tersebut Pak, yang 10-15 proyek per tahun itu, apa sih yang proyek apa sih yang menantang buat Studio AKG Pak? Oke, proyek yang menantang buat saya ini sebenarnya sekarang sedang berjalan, di Bekasi. Itu saya dikasih kesempatan oleh owner saya untuk mendesain satu restoran di dalam pesawat terbang Boeing 747 double deck, dan di mana saya harus mendesain bangunan penerima di sampingnya dan interior pesawatnya. Dan lebih lagi Pak, nanti akan dihubungkan dengan jembatan kaca. Jadi kenapa saya bilang ini menarik dan menantang? Karena di dunia ini yang punya pesawat tidak operasional 747 cuma dua, satu di Jerman di museum, satu di Bekasi. Jadi kalau berhasil ini berarti Bapak menjadi saya orang nomor 2 yang desain. Nomor 2 yang desain. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal desain nih Pak Henry. Desain style apa sih yang dimiliki oleh Studio AKG? Itu seperti apa sih Pak? Oke, desain style kita sih lebih ke arah modern kontemporer Pak. Di mana saya banyak terpengaruh oleh arsitektur tropis dan unsur budaya lokal. Jadi saya di dalam desain saya selalu berusaha untuk memasukkan budaya lokal dalam bentuk tekstur dan pattern gitu. Jadi saya selalu bermain dengan tekstur dan pattern di saya punya desain.
Jadi modern, kontemporer. Betul. Oke. Dan mengenai inspirasi nih Pak, inspirasi dari desain Bapak itu dapat dari mana sih Pak? Inspirasi bisa dari mana aja, tapi saya sukanya traveling Pak, jalan-jalan. Ya, jadi kalau kita sedang jalan-jalan biasanya inspirasi itu bisa datang dari situ gitu. Entah kamu melihat-lihat, entah itu cuma lihat bangunan-bangunan asing terkenal, atau ngelihat kafe yang bagus, atau ngelihat bangunan yang baru jadi, gitu. Biasanya dari situ. Oh, jadi intinya bisa traveling. Ya. Tapi sekarang kan agak sulit ya Pak ya, Betul, Pak. dalam pandemi kayak begini. Mungkin bisa selain traveling ada tempat yang nggak perlu keluar kali Pak ya? Ya sekarang mungkin bisa lewat media sosial, lewat browsing juga cukup membantu Pak. Gitu. Media online juga membantu sekarang. Di tahun 2019 sampai 2020 ini, kira-kira desain tren apa sih Pak yang terjadi? Untuk di bidang F&B dan retail di tahun 2019-2020 ini, saya boleh bilang bahwa desainnya itu mengikuti perkembangan media sosial yang sekarang sedang heboh gitu. Dimana biasa permintaan datang ke saya itu mereka ingin bikin tempat usahanya Instagramable. Jadi saya ketika saya mendesain retail F&B itu, mereka harus punya tempat yang ikonik ataupun tempat yang wow faktor gitu. Jadi mereka di situ bisa take pictures atau take selfie untuk mereka upload ke mereka punya sosmed. Seperti itu. Oke. Dan desain seperti apa sih Pak yang sering diminta, yang sering kali di request oleh klien Pak? Kalau untuk F&B dan retail, mereka seringkali minta yang Instagramable. Yang tadi Bapak bilang. Dan kebanyakan mereka pingin nuansanya yang warna cerah, warna-warni, seperti itu. Untuk tren HPL seperti apa sih Pak yang diminati oleh klien Pak? Kalau untuk sekarang, kebanyakan klien suka HPL yang motifnya wood grain, tone-nya agak muda, warna kayu muda, ada sedikit corak abu-abunya, di urat kayunya abu-abu. Itu untuk wood grain-nya. Kalau untuk yang lain motif marmer ya, motif marmer untuk background, terus motif batu alam. Wood grain yang muda, marmer dan batu alam ya. Yang sedang banyak kita pakai sekarang belakangan ini. Oh, oke, baik. Motif HPL Taco apa sih yang menjadi favoritnya Pak Henry? Saya suka Tiero yang motif kayu ya, karena menurut saya Tiero motif kayu itu sudah mendekati kayu yang asli. Terutama kalau di bawah lampu itu shade-nya nggak gloss ya, agak doff. Terutama yang tekstur ya, ada teksturnya itu udah mirip dengan kayu asli. Jadi saya suka pakai Tiero yang motif kayu ya. Baik. Selama Pak Henry mengerjakan proyek di studio AKG ini, apa sih yang Bapak suka dari produk Taco Pak? Saya suka pakai Taco karena distribusinya sudah bagus. Jadi ketika saya spekin untuk proyek di Jakarta maupun di luar kota Jakarta, biasanya ketersediaannya ada. Jadi kalau saya spekin HPL yang sudah di-approve owner ke kontraktor, biasanya mereka dengan mudah menemukan stoknya baik di luar Jakarta sekalipun gitu. Oke, jadi distribusinya di luar kota pun juga aman, Pak? Aman. Oke. Terima kasih Pak Henry sudah bergabung dan ngobrol-ngobrol sama kita, Pak. Ngomongin soal studio AKG, mengenai soal desain tren juga, mengenai proyek-proyek yang luar biasa itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Untuk follow dan update serta proyek-proyek dari studio AKG, bisa di-follow di mana, Pak? Di @desainstudioakg. Untuk kontraktor bisa di-follow kita di @akg Jakarta. Oke, jangan lupa juga follow Instagram Taco di @taco.id untuk melihat seri-seri selanjutnya dari Taco Lab. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya Gunandi dari Taco. Saya Henry dari Studio AKG. Sampai jumpa. Sampai jumpa.